anak-anak main bola di lapangan. Aduh, bener-bener deh. Ini enak-enak lagi ngobrol di sini nih. Iya nih. Waduh. Kenapa? Mami kenapa sih ngomel-ngomel dari tadi? Duduk. Anak-anak main bola di lapangan. Coba lihat, lempar sana, lempar sini. Kalau kena rumah orang gimana kacanya? Waduh, bener-bener saya ambil bolanya nih. Tenang nih, tenang. Di sini. Iya. Oke. Aduh, anak-anak sekarang susah diatur. Tenang Mana nih. ini? Kita mending bahas tentang bola. Karena kan tadi anak-anak lagi main bola. Ya. Karena lagi happening banget nih. Euro, Piala Eropa. Nah, saya pengen tanya nih. Mami sama Pak Musa jagoin siapa? Negara siapa yang kira-kira bakal juara? Pak Musa? Jerman, Prancis, Spanyol? Saya senangnya yang agak Latin-Latin, Spanyol aja. Oke, Spanyol. Kalau Mami jagoin siapa? Aduh, muter-muter. Ya udah, kalau Mami kayaknya lebih ke barat-barat dikit, Prancis berarti ya. Oke. Waduh. Oke. Ya, oke. Nah, Sobat Tantangan, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang filosofi bola. Karena jadi dulu nih ceritanya nih, Pak Musa, Mami, Ya. saya hobi banget main bola. Dari kecil saya sudah futsal, ya kan, ikut kejuaraan, bertanding, ya kan, sampai ikut olimpiade. Ada loh yang namanya Olimpiade Olahraga Nasional, mewakili provinsi kita. Nah, tapi itu sekadar hobi doang. Nah, yang pengen saya tanyain ke Pak Musa sama Mami ini nanti, filosofi bola itu yang bisa kita ambil maknanya dalam kehidupan kita sehari-hari itu apa sih? Karena kan saya cuma taunya nendang cetak gol, pelatih suruh cetak gol gitu kan, atau kita oper bola harus heading segala macam. Tapi kita cuma habis main ya udah selesai gitu. Nah, bisa di-share Pak, kira-kira makna dari kita main bola itu apa sih? Bola itu memang disukain mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua. Ada yang senang main, ada yang senang nonton. Tapi sebenarnya bola ini nggak sesimpel apa yang kita lihat. Satu bola dikejar sama orang banyak. Udah dikejar, ditendang lagi. Iya. Biasa kan kita mengejar sesuatu, ngejar kita ambil, ini nggak ditendang lagi. Tapi yang kalau kita bisa lihat secara filosofi, bola itu banyak mengajarkan kita mengenai kehidupan. Gitu. Gawang. Main bola tujuannya memasukkan bola ke gawang. Artinya itu tujuan. Goal, tujuan. Untuk mencapai tujuan, itu ada tantangan. Artinya 20 orang mengejar, ada kiper, tambah lagi kiper 22 orang ngejar bola. Jadi ada yang attack, ada yang segala macam, ada yang sikut sana, sikut sini. Dan kehidupan juga begitu. Ada tujuan. Untuk mencapai tujuan banyak tantangan. Tapi kita mau nggak mau kan tetap harus mencapai tujuan itu. Kalau nggak ada tujuan, ya buat apa kita hidup gitu. Hidup kan nggak bisa, artinya seperti air mengalir. Kemana air ya udah ada selokan ya dia mengalir begitu gitu. Tapi kan kalau sebagai manusia harus punya tujuan dalam hidup. Anggap aja itu adalah gawang dalam sepak bola. Untuk mencapai tujuan harus berusaha. Dan untuk berusaha kan harus ada dasar-dasarnya. Iya. Mencapai tujuan kita harus menghadapi tantangan, tapi kita juga punya modal. Modalnya apa? Contohnya sekolah. Kita harus sekolah. Mau capai tujuan sebagai seorang insinyur, arsitek yang terkenal, kita harus sekolah, harus kuliah. Kuliahnya harus sesuai. Arsitek, gitu kan? Nah, habis kuliah kita mesti cari pengalaman. Akhirnya bisalah kita capai tujuan. Gitu. Nah, modal itu harus punya dalam kehidupan. Dalam sekolah orang kadang bilang, mau jadi ini, mau jadi itu, mau jadi dokter, mau jadi insinyur. Kalau waktu anak-anak kan memang asal sebut aja. Iya. Apa jadi dokter? Dia belum tahu tuh. Tapi masing-masing orang tentunya punya
talent, Hmm. punya bakat. Alangkah baiknya bakat itu yang kita sesuaikan untuk sekolah, sesuai bakat. Misalnya jadi arsitek, kita bakatnya menggambar, jadilah arsitek. Hmm. Ya kan? Nah, itu adalah dasar kita. Main bola juga gitu, mau menjadi pemain bola profesional harus berlatih dulu, Hmm. harus masuk klub, punya fisik yang kuat, berlatih, baru bisa masuk ke klub bola, baru bisa main bola. Nah, dengan teknik-teknik tertentu baru bisa menciptakan gol. Hmm. Dalam kehidupan juga begitu, sekolah, cari pengalaman, kemudian terjun ke bidang itu, barulah kita bisa menjadi seorang yang mencapai goal yang apa yang kita inginkan gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali yang kita pelajari, yang bisa kita ambil hikmahnya dari bermain bola. Wah, banyak sekali ya Iya. yang bisa kita petik maknanya dari filosofi pertandingan bola ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Hobi main bola nggak Mi dulu pas sekolah? Enggak ya? Oke. Makanya saya sudah kesel tuh kalau anak-anak lihat anak-anak main bola sembarangan di lapangan gitu ya. Makanya tadi saya ambil, saya Oke. lempar. Wajar sih Mi, itu kan anak-anak dulu saya juga kecil juga main di mana ada lahan, main aja langsung. Iya. Waduh. Nah, Pak, tahu kan David Beckham, Ya. ya kan, dari Inggris. Itu dulu dia terkenal sekali loh, tendangan pisang, tendangan melengkung. Nah, itu gimana sih? Ya kan, dia bisa sangat fokus dari free kick, tendangan bebas, langsung mengarah ke gawang sudut, dan akhirnya bisa cetak gol seperti yang tadi Bapak bilang. Kita harus punya strategi dan bisa untuk meraih gol kita. Ya, pastinya David Beckham dia bisa tendangan pisang, itu juga dia berlatih. Selain berlatih adalah fokus. Artinya kalau dia mau tendang bentuknya seperti pisang, pasti ada teknik-teknik tertentu. Gitu. Nah, dia harus fokus. Misalnya menendang bola di bagian mana, dengan kaki sebelah mana, itu harus fokus. Artinya begitu dia keluar dari fokus, bentuknya nggak pisang lagi. Ya, bentuknya bukan pisang lagi, bentuknya udah berubah. Iya. Seperti juga dengan hidup. Artinya kita mau capai tujuan harus fokus dan nggak boleh menyerah. Artinya pasti ada kesusahan, pasti ada tantangan, dan kita harus fokus. Pokoknya kita mau capai sana, harus bisa sampai sana. Fokus, fokus, fokus. Gitu. Selain kita udah berlatih, punya ilmu, kalau kita nggak fokus ya nggak capai. Kita harus satu titik melihat titik itu. Oh, kita mau ke main bola kan, mau ke gawang. Ya kita larinya ya mesti ke sana. Gitu. Jangan gawangnya di sana, kita larinya ke sini. Nggak capai tujuan. Itu artinya fokus. Arahkan ke satu titik di mana kita mau capai. Gitu. Itu memang sangat penting sih dalam hidup itu. Nah, anak-anak muda sekarang kadang suka ikut-ikutan. Orang mau rame jadi YouTuber, dia juga mau. Padahal dia nggak punya bakat. Gitu. Bakatnya bukan di situ. Bakatnya mungkin di IT segala macam. Karena ikut-ikutan, nggak fokus, akhirnya dia ikut-ikutan menjadi YouTuber. Ya, kurang berhasil. Bilang kesempatan. Kalaupun mau berhasil pun mungkin kurang maksimal. Tapi kalau dia fokus ke bidangnya, kalau di bagian IT, pasti hasilnya akan lebih baik. Oh, begitu. Baik. Nah, kalau Oma main bola bisa nggak nih? Lututnya masih kuat nggak nih? Nah, ini Bro Elbert, mendengar tadi pemaparannya Pak Musa, saya jadi dapat pencerahan banyak nih ya. Berarti hidup itu harus punya goal. Hidup punya goal aja, tantangannya banyak. Apalagi nggak punya. Jadi harusnya punya goal yang sangat indah yang harus kita capai dengan fokus. Tadi Pak Musa berbicara tentang sekolah. Dulu kalau mau pinter. Nah ini Pak, jadi sekolah itu berkaitan dengan pendidikan kan ya. Nah inilah sekarang banyak sekali sekolah-sekolah yang menjanjikan ini itu ya. Nah sobat tantangan kita mesti jeli dan cerdas juga memilih sekolah yang tepat untuk kita belajar yang baik sehingga goalnya bisa tercapai.
Begitu kira-kira tuh yang saya Oke. tangkep. Kalau main Oke. bola sih, Mami Aisyah sih nggak bisa. Mainnya di PlayStation doang nih Mi, bisanya ya. Nah, cuman untuk bermain bola, untuk bisa berlari, kayaknya lututnya harus kuat. Sehingga tendangannya itu fokus. Tadi tendangan apa? Tendangan pisang, bukan tendangan semangka Mi ya. Saya sih cuma bisa itu aja tuh, Bro Elbas. Kayaknya bisa ilmunya banyak nih dari Pak Musa Chandra nih. Iya Pak, jadi saya keinget nih dulu coach saya, pelatih saya, ya kan selalu kasih himbauan main itu harus kompak, kerja sama tim, jangan egois. Karena terus terang dulu kan saya posisinya sebagai striker. Ya kalau kita sudah di depan gawang kan kita punya naluri cetak gol, pengennya langsung nembak gitu kan. Tapi terkadang kalau misalnya gagal, kita nanti pasti bakal dikomplain sama pelatih. Mana kekompakan timnya misalnya gitu. Nah, yang pengen saya tanyakan itu dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita praktekkan itu dari kekompakan tim itu apa aja, sama misalnya kalau udah selesai bertanding, kita kan pasti salam-salaman ya, fair play, ya kan, kita sportivitas. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari bagaimana Pak? Ya, memang manusia sebagai makhluk sosial, kalau kita dulu belajarnya begitu. Artinya dia nggak bisa melakukan sesuatu itu hanya sendiri, tapi harus bersama-sama. Contoh, untuk bangun satu gedung, nggak usah gedung deh, rumah yang kecil aja. Nggak bisa kita sendiri, mulai dari menggali tanah, buat fondasi, mengangkat batu, sampai rumah itu jadi. Artinya apa? Kita harus ada teamwork, harus ada satu tim, ada arsitek yang menggambar rumahnya. Kemudian ada orang bagian listrik yang mengatur jaringan listrik, ada orang bagian batu yang membangun segala macam. Gitu, begitu. Dalam kehidupan itu ya kerjasama, teamwork itu memang penting untuk mencapai satu tujuan. Gitu. Misalnya kita balik lagi ke tadi, kita menjadi seorang arsitek yang terkenal. Kita udah punya kantor sendiri, kita cuma kerja sendiri, nggak punya staff yang membantu menggambar apa segala macam, kan nggak bisa. Jadi harus ada teamwork, harus ada kerjasama yang bagus. Gitu. Masing-masing harus mengalahkan egonya. Gitu. Artinya, staff bagian ini saya maunya begini, staff bagian saya mau begini. Tapi kalau nggak fokus, nggak ke satu tujuan yang kita mau capai, nggak akan capai, hasilnya akan berantakan gitu. Kan main bola tujuan semua ke gawang. Harusnya jalan sana. Tapi kalau ada yang ke sini, ada yang ke sini, gitu. Nanti cetak golnya bunuh diri lagi Pak. Iya, ke belakang lagi. Udah bunuh diri. Iya. Jadi dalam kehidupan, teamwork dalam hal apapun penting. Sangat dibutuhkan. Kita berusaha, kerja semua harus teamwork. Nggak bisa kita sendiri, bisa kita sendiri, tapi bikin sesuatu yang kecil aja. Kita masak bisa sendiri, gitu kan. Tapi kalau mau menjadi besar ya nggak bisa, harus punya teamwork, harus kerjasama, harus mengalahkan ego masing-masing, harus bersaing juga harus secara positif gitu, tidak saling menjatuhkan. Teamwork itu memang harus punya tujuan yang jelas, fokus, jalan yang jelas, akan tercapai dengan waktu yang lebih cepat dibandingkan kita jalan masing-masing. Bisa jadi nggak tercapai itu, goalnya itu nggak akan goal, 2x45 menit nggak goal, 0-0 terus. Tapi kalau kita kerjasama, kita bisa passingkan yang lain yang punya kesempatan lebih besar untuk menciptakan gol, ya itu. Bisa jadi kita bukan jadi pencipta gol, tapi kita mensupport. Sebagai asis. Ya, mensupport orang yang menciptakan gol. Gitu. Bisa jadi kita bukan melakukan itu gitu. Orang lain, tapi kita membantu. Wah, saya jadi dapat banyak pencerahan nih dari penjelasan Pak Musa. Jadi dulu saya pas lagi main bola, sekarang dengar penjelasan Pak Musa, jadi sinkron nih, ya kan, antara bertanding bola dengan kehidupan sehari-hari yang harus kita praktekkan. Nah, sebagai pesan penutup dari Mami tentang filosofi bola ini yang Mami mau gambarkan, bagaimana? Tadi Pak Musa udah bilang harus bekerja tim yang baik sehingga mencapai goal. Saya cuma mau pesan sama sobat tantangan dari
komunitas emak-emak aja deh nih. Sekarang emak-emak kan lagi ngetren nih ya. Nah, emak-emak yang ada di rumah ya, yang melihat tayangan ini, coba sudah waktunya kita bikin kerja tim yang baik ya. Nggak usah ada iri-iri ya, nggak usah ada egois. Udah waktunya nih zaman setelah corona ini kita bekerja cerdas ya, dan bekerja satu tim yang baik. Dan kita tidak bisa kerja sendiri, begitu kata kamu saya. Pasti mama juga diam-diam punya goal kan. Nah itu ya, jadi kita udah waktunya untuk bekerja di tim yang baik. Itu aja dari saya, Bu Elga. Kalau closing statement dari Pak Musa terakhir tentang winning team, Pak. Jadi kita harus punya mental untuk juara sebagai satu tim. Bermain bola seperti dalam kehidupan sehari-hari, ada tujuan, ada tantangan, kita harus berani hadapi tantangan. Tentunya menghadapi tantangan juga nggak dengan tangan kosong, artinya harus ada modalnya. Modal paling penting sekolah, belajar. Sekolah bisa sekolah di sekolah benar, bisa juga sekolah dalam kehidupan dengan pengalaman. Dengan sekolah dan pengalaman kita hadapi tantangan dan punya fokus, punya goal yang jelas. Saya yakin pasti akan tercapai. Penting juga semangat, nggak boleh kendur semangatnya. Harus terus. Namanya tantangan jatuh bangun lagi seperti pemain bola. Iya. Nggak jatuh terus ya udah tidur. Nggak jatuh bangun. Betul. Akhirnya bisa sampai tujuan. Itu pesan moral ya, bahwa harus berani menghadapi tantangan untuk mencapai tujuan yang kita